hingga akhirnya orang itu gagal menjadi Kuga dan mati. Maka dari itu Proto Erkel dianggap gagal dan disegel di dalam reruntuhan. Jadi si Proto Erkel ini adalah sabuk Kuga yang tanpa memiliki batu amadamnya di dalamnya. Oke, kita lanjut lagi. Riku adalah seorang yang terlahir dari suku Linto untuk mencintai alam semesta dan kedamaian yang dipilih untuk menjadi ksatria Linto purba yang dikenal sebagai Kuga, untuk melindungi penduduk desa dari serangan para suku Guronggi yang nantinya bisa menjelma menjadi siluman yang haus akan darah ataupun kerusakan di muka bumi ini. Suatu sistem ksatria purba bernama Erkel atau sabuknya Kuga, dan kali ini memiliki batu amadamnya yang memiliki sihir untuk menyimpan sebuah baju tempur di dalamnya dan mampu merubah seseorang yang memakainya menjadi sosok ksatria berbaju tempur Kuga. Nah, untuk batu amadamnya ini asal usulnya gimana sih? Jadi si batu amadam ini yang terdapat dalam Erkel ataupun sabuknya Kuga ini adalah batu yang diberikan oleh Promes. Jadi si Promes ini tidak hanya memberikan kekuatannya kepada manusia, tapi ia juga memberikan batu amadam kepada kepala suku Linto yang nantinya akan dikenakan oleh Riku untuk menjadi ksatria Kuga. Kenapa si Promes memberikan batu amadam kepada suku Linto? Ini disebabkan oleh El, malaikat yang lain, anggap saja ini malaikat kegelapannya. El memberikan batu khusus kepada suku Guronggi untuk membuat kerusakan di muka bumi ini dan memusnahkan suku Linto. Setelah ia melakukan suatu ritual kepada suku Guronggi agar dapat berubah menjadi manusia setengah binatang dan mendapatkan kekuatan lebih dari manusia biasa. Dan terkhusus kepala suku Guronggi yaitu Daguva, ia memiliki batu amadam yang sama persis seperti yang dimiliki oleh Riku ataupun Kuga, dan dia dapat berubah menjadi ksatria juga. Oke, sekarang apa itu El dan juga Promes? Ini adalah sisi cahaya dan kegelapan yang ada di series Kamen Rider Agito. Kalau teman-teman ingat, di film Agito ada laki-laki gondrong yang berbaju hitam full dan juga laki-laki gondrong yang kembar sama dia mengenakan pakaian putih. Nah, itu adalah Promes yang putih, El yang hitam. Koreksi kalau saya salah ya. Oke, kalau ada kesempatan kita akan bahas mereka di lain video ya. Jadi kita akan bahas di videonya Agito lah nanti. Jadi intinya pada zaman purba sekalipun rider system sudah tercipta. Kalau di Kamen Rider zaman sekarang ada rider system ya kan. Ternyata pada zaman purba pun sudah ada yang menciptakan rider system. Yang membedakannya adalah rider pada zaman sekarang di drivernya dilengkapi dengan program dan juga teknologi yang muktakhir, sedangkan rider system pada zaman purba dulu lebih diisi oleh hal-hal yang bersifat spiritual dan juga magis. Ya, jadi itu yang membedakan rider system zaman dulu dan juga rider system zaman sekarang. Oke, kita balik lagi. Jadi sabuk Erkel ini kemudian dikenakan oleh Riku dan selanjutnya menyatu dengan pinggang serta tulang belakangnya, mirip dengan episode pertama saat Godai mengambil barang bukti polisi yang berupa sabuk Kuga dan mengenakannya hingga masuk ke dalam tubuhnya. Jadi ini juga yang dialami oleh Riku. Setelah Erkel itu menyatu dengan Riku, wujud manusianya berubah menjadi makhluk seperti kumbang tanduk dengan tubuh memerah dan mengeluarkan otot-ototnya yang keras seperti baja. Suku Linto menyebut namanya dengan nama Kuga, dan pelatihan sebagai Kuga pun dimulai. Episode kedua, Guronggi. Oke, di lain sisi, sementara itu suku lain yang dikenal sebagai Guronggi yang sudah mendapatkan kekuatan dari El mulai membuat senjata dari logam yang mereka temukan dari serpihan-serpihan meteorit yang jatuh ke bumi dan menggunakannya untuk menyerang suku-suku lain dan menguasai suku-suku lain. Jadi suku Guronggi ini dikenal sebagai suku yang suka membuat keributan dan bersifat untuk menguasai suku-suku lainnya. Sifatnya serakah dan arogan, mereka pastinya dianggap bencana untuk suku-suku lainnya seperti suku Linto. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit asal-usul Guronggi. Kenapa mereka bisa berubah bentuk dan kenapa mereka bisa sangat jahat sekali. Dari hasil riset yang saya dapatkan, jadi ceritanya si Guronggi ini saat di tengah perjalanan, pada suatu ketika jatuhlah sebuah meteorit yang mendarat. Namun, kali ini radiasi dari ledakan meteor tersebut mengenai semua orang dari suku Guronggi dan mengubah struktur DNA mereka. Sehingga suku Guronggi yang terkenal arogan makin menjadi arogan. Yang paling parahnya adalah karena struktur DNA-nya yang sudah berubah dan sudah tidak seperti manusia pada umumnya, kini mereka mampu untuk bermetamorfosis dan berevolusi menjadi seperti binatang dengan meteor ini. Dan ini ternyata adalah ritual yang dilakukan oleh El, sisi kegelapan, untuk membuat Guronggi ini mendapatkan kekuatannya dan wujud yang berbeda sesuai dengan kekuatan dasarnya. Terlebih lagi, untuk kepala suku dari Guronggi ini
diberikan batu amadam oleh L untuk berubah seperti halnya amadam yang dimiliki oleh Riku untuk bisa berubah menjadi Kuga, dan dia adalah Daguva.